Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih. Saya di sini akan coba menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, materi ini adalah untuk materi kelas 8. Kita mulai. Yang pertama. Yang pertama adalah struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Sebelumnya, jika tangan kita terkena benda tajam atau pisau atau yang lainnya, pasti tangan kita akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu berwarna merah. Apa itu cairan berwarna itu? Ya, betul sekali, itu adalah darah. Nah, di sini adalah darah merupakan jaringan tubuh dalam bentuk cairan berwarna merah. Darah juga merupakan alat transportasi atau alat pengangkutan yang paling utama dalam tubuh kita. Jadi, darah itu sebagai alat transportasi pengangkutan yang paling utama dalam tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari darah itu apa saja? Ketika makanan yang kita cerna ini, ketika yang kita makan, kemudian dicerna oleh organ pencernaan tubuh kita. Nah, itu terdapat sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan ini diangkut dari usus, kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh. Nah, itulah dari fungsi darah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru serta mengedarkannya ke seluruh tubuh dan juga mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuannya di dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada mengangkut sisa-sisa metabolisme sel untuk dibuang di ginjal. Nah, yang terakhir adalah menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, itu ada 5 fungsi dari darah. Kemudian lanjut. Nah, darah ini juga mempunyai komposisi darah. Ada berapa komposisi darah ini? Ada 4. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua adalah sel darah merah, yang ketiga adalah sel darah putih, yang keempat adalah trombosit atau keping darah. Nah, yang pertama kita bahas adalah plasma darah. Plasma darah ini 91% itu terdiri dari air, selebihnya adalah zat terlarut. Nah, zat terlarut ini adalah terdiri dari protein, plasma, kemudian garam mineral, zat-zat yang diangkut darah itu berupa zat makanan, metabolisme, gas-gas, dan hormon. Nah, kemudian di dalam protein plasma ini terdapat albumin, protombin, fibrinogen, dan antibodi. Nah, ini terdapat gambar plasma darah ya. Nah, ini yang merah adalah sel darah merah. Kemudian ini ada sel darah putih, kemudian ini plasma darah itu yang di sekitarnya. Nah, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah ini mempunyai ciri-ciri yaitu tidak memiliki inti sel dan mengandung hemoglobin. Apa hemoglobin? Hemoglobin adalah protein yang mengandung zat besi. Nah, fungsi dari hemoglobin ini adalah untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sel darah merah ini normalnya dalam tubuh kita adalah berjumlah 5 juta sel per milimeter kubik darah. Kemudian yang selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit atau sel darah putih ini memiliki inti sel tetapi tidak berwarna karena tidak memiliki pigmen. Berdasarkan zat warnanya yang diserap, bentuk inti sel darah putih dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit. Nah, sel darah putih ini berfungsi untuk apa? Yang pertama yaitu berfungsi untuk pertahanan tubuh dan sistem kekebalan. Nah, yang kedua yaitu mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Yang ketiga yaitu menghancurkan kuman penyakit dan zat asing. Nah, itu adalah fungsi dari sel darah putih. Nah, ini ada gambar sel darah putih yaitu leukosit ini berwarna putih ya. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari sel darah putih. Nah, jenis sel darah putih ini dibagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit ini terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Nah, karakteristik dari eosinofil yaitu mengandung granula berwarna merah.
Nah, berfungsi untuk pada reaksi alergi, terutama pada infeksi cacing. Kemudian untuk basofil itu mengandung granula berwarna biru. Ini berfungsi juga sebagai reaksi alergi. Kemudian untuk neutrofil yaitu sel-sel PMN atau polimorfonuklear berfungsi sebagai fagosit atau penyerang patogen. Kemudian jenis sel darah putih yang kedua yaitu agranulosit atau dibagi menjadi dua yaitu limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini terdiri atas dua jenis yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi sebagai imunitas dan kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita ya karena menjadi kebal itu karena ada sel darah putih yaitu limfosit, itu berfungsi untuk mengimunitas dan kekebalan tubuh. Kemudian ada monosit, atau leukosit yang berukuran paling besar. Ini berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada keping darah atau trombosit. Nah, keping darah ini berbentuk bulat atau lonjong. Ukuran keping darah ini lebih kecil daripada sel darah merah. Nah, berfungsi itu sebagai pembekuan darah. Jadi tak heran jika keping darah ini disebut dengan sel darah pembeku, di mana emang berfungsi sebagai pembekuan darah. Contoh ada proses pembekuan darah yaitu ketika tubuh kita terluka atau salah satu bagian tubuh kita terluka, maka trombosit itu akan pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase yang mengandung zat antihemofilia. Nah, ini setelah mengeluarkan trombokinase yang mengandung zat hemofilia kemudian menjadi protombin. Protombin dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium menghasilkan trombin. Trombin kemudian menghasilkan fibrinogen. Nah, fibrinogen ini membentuk fibrin. Nah, ini adalah proses pembekuan darah. Kemudian dalam tubuh kita itu terdapat berbagai macam protein, namun ada juga protein yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Nah, protein ini adalah disebut protein asing. Nah, protein asing ini akan menyerang dengan cara aglutinase atau penggumpalan. Protein asing ini disebut juga sebagai antigen atau aglutinogen. Di dalam tubuh kita terdapat zat penolak antigen yang disebut sebagai agglutinin atau antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada golongan darah. Nah, di Indonesia ini penggolongan darah sistem penggolongan darah yang biasanya kita kenal ini biasanya itu penggolongan darah dalam sistem ABO. Nah, dokter dari Austria yang bernama Landsteiner itu menggolongan darah menjadi 4 macam, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Apa karakteristik dari golongan darah AB, dan O? Mari kita lanjut, yaitu yang pertama golongan darah A. Golongan darah A ini berarti di dalam sel-sel darahnya mengandung aglutinogen A dan plasma darahnya mengandung aglutinin B. Kemudian untuk golongan darah B, yaitu dalam sel-sel darahnya mengandung aglutinogen B dan plasma darahnya itu mengandung aglutinin A. Nah, sedangkan golongan darah AB ini berarti di sel-sel darahnya mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, tapi dalam plasma darahnya tidak mengandung aglutinin A dan aglutinin B. Kemudian yang keempat ada golongan darah O, berarti di dalam sel-sel darahnya tidak mengandung aglutinogen A baik maupun aglutinogen B, namun di dalam plasma darahnya mengandung aglutinin A dan aglutinin B sehingga menghasilkan golongan darah O. Yang kedua adalah jantung. Nah, jantung ini berfungsi sebagai pemompa darah. Bagian paling luar ini disebut perikardium. Nah, di dalam jantung itu terdapat 4 ruang, yaitu ada 2 serambi dan 2 bilik. Nah, serambi itu kita katakan kata lain adalah atrium. Kemudian bilik itu ventricle. Nah, serambi itu terdapat 2, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian untuk biliknya itu juga ada 2, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Nah, ini ada anatomi jantung, yaitu ada 4 ruang, ya ini bilik kiri, kemudian serambi kiri, kemudian serambi kanan dan bilik kanan. Ini ada
anatomi jantung yang lainnya ada arteri pulmonalis, kemudian ada katup aorta, kemudian ada arteri koroner, kemudian ada otot papiler atau bilik kanan, dan otot papiler, terus ada yang lainnya. Kemudian cara kerja jantung itu adalah satu, dari darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen ini masuk ke serambi kiri, kemudian dari serambi kiri diteruskan ke bilik kiri. Selanjutnya dari darah dari bilik kiri dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh membawa oksigen. Kemudian yang kedua adalah oksigen digunakan untuk proses pembakaran di dalam sel tubuh. Nah, darah kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida dan air. Kemudian yang ketiga adalah darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan darah dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk melepas karbon dioksida dan mengambil oksigen. Kemudian yang selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini yang ketiga adalah pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, perbedaannya itu ada selanjutnya, yaitu untuk vena, yaitu berfungsi membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh ke jantung. Nah, kemudian strukturnya itu untuk vena itu terlihat di tubuh permukaan. Nah, ini seperti yang di tangan itu berwarna kebiruan. Kemudian pembuluhnya itu tipis, dinding pembuluhnya. Denyutnya tidak terasa. Katupnya sepanjang pembuluh. Nah, jika terkena luka, darahnya itu tidak memancar. Nah, ini juga tidak elastis. Itulah karakteristik dari pembuluh vena. Kemudian yang kedua adalah arteri. Arteri itu membawa darah dari jantung ke kapiler di seluruh tubuh fungsinya. Kemudian strukturnya itu agak tersembunyi di dalam tubuh. Nah, dinding pembuluhnya tebal, kemudian kuat dan elastis, denyutnya terasa. Karena nadi kita, jadi terasa kita pegang tangan. Terus katupnya hanya di satu tempat dekat jantung. Nah, jika terkena luka, maka darahnya akan memancar. Nah, kemudian yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini berfungsi untuk pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Nah, ukurannya itu kecil, mikroskopis sebagai penghubung pembuluh vena dan arteri. Nah, selanjutnya yaitu ada peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Namun pada sistem peredaran darah manusia ini sering disebut dengan sistem peredaran darah tertutup karena melewati pembuluh darah, sedangkan peredaran darah yang terbuka itu terjadi pada limfa. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah ganda. Kenapa di sistem peredaran darah ganda? Karena sistem peredaran pada manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, untuk sistem peredaran darah besar ini adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, ini ada tahapannya, yaitu mulai dari jantung, yaitu bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian arteri, kemudian kapiler atau seluruh tubuh, kemudian vena, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Nah, untuk yang kedua yaitu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi untuk peredaran darah kecil ini, darah mengandung karbon dioksida dengan membawanya. Jadi dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Kemudian di paru-paru itu terjadi proses pertukaran gas, yaitu antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, ini ada jalannya peredaran darah kecil, yaitu dari jantung, mulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonalis, jantung, kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kiri. Nah, ini ada sistem peredaran darah bagiannya, yaitu untuk peredaran darah besar, yaitu dari bilik kiri, berarti antrium kiri ini, dari ventrikel kiri,
kemudian ke aorta sini, kemudian melewati arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian melewati vena, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Nah, kemudian untuk peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan. Ini dari bilik kanan kemudian melewati arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, kemudian melewati vena pulmonalis ini membawa oksigen dan kemudian kembali lagi ke jantung yaitu ke serambi kiri. Itu adalah peredaran darah kecil. Nah, ini ada bagian juga untuk yang hitam darah mengandung karbon dioksida, kemudian yang merah adalah mengandung oksigen. Nah, ini ada peredaran darah besar yaitu mulai dari bilik kiri, kemudian melewati aorta, arteri, kemudian seluruh tubuh, kemudian melalui vena dan kembali lagi ke serambi kanan. Nah, untuk yang peredaran darah kecil ada bilik kanan, kemudian melewati arteri pulmonalis, kemudian paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dan oksigen. Nah, di mana makanya setelah ini menghasilkan oksigen kemudian melewati vena pulmonalis diteruskan ke jantung yaitu ke serambi kiri. Itu adalah sistem peredaran darah kecil. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Yang pertama, jika bentuknya tidak tetap bisa bergerak bebas di luar pembuluh darah, jumlah normalnya 8.000 tiap 1 mm kubik darah. Hal tersebut adalah ciri-ciri: A. Leukosit, B. Eritrosit, C. Trombosit, D. Plasma darah. Mana jawabannya ini? Nah, jumlah normalnya 8.000 tiap 1 mm kubik darah. Nah, bentuknya tidak tetap, berarti adalah leukosit. Kemudian yang kedua adalah pada membran sel darah merah, orang yang bergolongan darah A terdapat apa? Titik-titik. Yang pertama aglutinogen A, yang kedua yang B adalah aglutinogen B, C itu tidak memiliki aglutinogen, D memiliki aglutinogen A dan B. Jadi untuk golongan darah A yaitu tadi apa? Bahwa sel-sel darahnya itu mengandung aglutinogen A dan mengandung aglutinin B. Jadi jawabannya adalah yang A. Dan selanjutnya itu ada gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, gangguan ini ada anemia, yaitu penyakit yang disebabkan kekurangan sel darah merah ataupun kekurangan hemoglobin. Kemudian yang kedua ada talasemia, yaitu penyakit kelainan darah yang bersifat diturunkan, di mana sel darah merah abnormal dan penyakit ini diatasi dengan transfusi darah. Kemudian yang ketiga yaitu hemofilia, adalah darah sukar membeku. Penyakit ini diturunkan secara genetis. Kemudian yang keempat adalah varises, terjadi biasanya di kaki, yaitu pelebaran pembuluh vena. Jika pelebaran pembuluh vena itu terjadi di anus, maka disebut wasir. Kemudian ada aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Jika arteriosklerosis yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh zat kapur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pemaparan materi yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.